Dituduh mencuri seekor burung, dua bocah berusia 12 dan 14 tahun babak belur diduga dianiaya oknum marinir TNI Angkatan Laut Cilandak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise berjanji akan mengusut dan menuntaskan kasus ini. Di ruang teratai Rumah Sakit Perikasi inilah kedua bocah yang dipukuli 5 oknum diduga marinir TNI Angkatan Laut dirawat hingga saat ini. Peristiwa terjadi pada hari Minggu kemarin sekitar pukul 3 sore saat korban berinisial T, 12 tahun dan temannya M, 14 tahun tertangkap tangan mencuri seekor burung di dalam komplek marinir di Cilandak. Menurut orang tua korban, anaknya dituduh mencuri burung kemudian dipukuli menggunakan selang air oleh sejumlah orang yang diduga oknum marinir di dalam komplek tersebut. Kalau luka sih banyak ya, dari punggung itu. Kalau kemarin saya lihat itu dari semuanya dapat luka, dapat apa ya, dinamakan luka apa, memar-memar ya. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menjelaskan pihaknya akan melaporkan kasus tersebut kepada Presiden. Yohana juga akan membuat tim khusus untuk menyelidiki kasus kekerasan terhadap anak ini. Ada tim khusus? Ada. Saya hanya hadir sebagai negara, mendengar, melihat ada berita ini. Hanya mau yakin apakah betul-betul hal itu terjadi, itu aja. Saya datang malam ini. Akan mendampingi kasus ini nggak Bu? Ya, selagi ini berhubungan dengan anak-anak, tetap saya dampingi terus. Sementara itu, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Erlinda, menyatakan pihaknya akan membantu korban untuk memproses ke ranah hukum. Memang tadi sudah tugas dari Pak Ketua untuk hadir langsung ke rumah sakit, dan nanti siang saya akan berkoordinasi tetap juga ke rumah sakit dan sekaligus ke Polres Jakarta Selatan untuk membuat satu laporan karena polisi tidak akan bisa bekerja jika tidak ada laporan. Meski sudah melaporkan kasus tersebut ke kepolisian, namun pihak keluarga masih mengalami trauma dan juga rasa takut atas peristiwa ini. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, menanggapi kasus pemukulan yang dilakukan oleh oknum prajurit marinir tersebut, Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir Letkol Marinir Suwandi menyatakan pihaknya tengah melakukan pengusutan terhadap pelaku di markas Komando Cilandak. Setelah diturunkan tim ke bawah, memang benar ada oknum prajurit marinir yang melakukan tindakan kekerasan kepada adik kita Torik itu. Namun demikian, pemukulan tersebut tidak serta-merta terjadi. Yaitu disebabkan sebelumnya adanya pencurian burungnya pelaku ini, oknum prajurit Korps Marinir, yang dicuri oleh korban. Kasus demam berdarah di berbagai daerah di Indonesia semakin meluas. Sayangnya pemirsa, tidak semua pemerintah daerah cepat tanggap mengantisipasi demam berdarah. Memasuki musim penghujan seperti saat ini, tingkat kerawanan terserang penyakit demam berdarah yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti terus meningkat. Seorang balita berusia 6 tahun di Desa Rasau, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Jawa Barat, meninggal dunia karena terserang demam berdarah. Untuk menghindari adanya korban lagi, warga desa melakukan fogging atau pengasapan secara swadaya di setiap rumah dan jalan desa. Warga turun tangan lantaran tidak ada tindakan yang dilakukan pemerintah setempat. Kami sudah lama menghitungkan baik melalui instansi terkait, baik desa dan lainnya, tapi sampai saat ini kami melakukan fogging setelah menyeluruh ke seluruh desa Rasau. Sampai saat ini jadi belum ada reaksi ataupun tanggapan dari instansi terkait. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, jumlah penderita DPD juga kian mengkhawatirkan. Dalam sehari, rata-rata 2 hingga 3 anak terserang DWD. Bahkan rumah sakit pun kewalahan menerima pasien seperti yang terjadi di Rumah Sakit Ngudi Waluyo ini. Hingga kini 2 anak penderita DPD masih berada di ruang UGD karena tidak mendapatkan kamar. Hampir semua kamar anak penuh oleh penderita DPD. Direktur RSUD Ngudi Waluyo mengatakan awal bulan Januari ini saja pihaknya sudah merawat 30 penderita DPD. Meski kesulitan kamar, pihak rumah sakit berjanji tidak akan menolak pasien. Tidak menolak pasien. Kalaupun ruangan penuh ya kita upayakan tetap diterima, ditunggu di UGD.
Peningkatan kasus DBD dari tahun ke tahun terlihat di Provinsi Bengkulu. Sepanjang tahun 2015, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 958 kasus demam berdarah terjadi, 14 diantaranya meninggal dunia. Jumlah kasus ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2014 dengan jumlah kasus demam berdarah sebanyak 464, 10 diantaranya meninggal dunia. Melihat maraknya kasus demam berdarah dan juga tren peningkatan di beberapa daerah, pemerintah setempat seharusnya lebih cepat tanggap. Fogging atau pengasapan harus terus dilakukan di setiap sudut daerah yang rawan terserang penyakit demam berdarah. Tim Liputan Metro TV. Satreskrim Polres Deli Serdang, Sumatera Utara menetapkan seorang ibu dan bidan bersalin sebagai tersangka terkait kasus penelantaran anak yang mengakibatkan seorang bayi meninggal dunia. Bayi laki-laki yang sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Deli Serdang, Sumatera Utara karena mengalami sesak nafas setelah ditelantarkan oleh ibunya meninggal dunia. Terkait kasus ini, sang ibu dan bidan yang membantu melahirkan ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Deli Serdang. Akibat perbuatannya, sang ibu terancam hukuman penjara selama 9 tahun karena terbukti melanggar pasal 342 KUHP. Sementara bidan terancam hukuman di bawah 9 tahun karena membantu persalinan yang tidak sesuai dengan aturan, yakni membantu persalinan dengan usia kandungan 6 bulan. Hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Reskrim Polres Deli Serdang. Ada berapa tersangka? 2 orang. Baru kita terapkan ke 342 KUHP. Sama hukumannya, Pak? Hukuman 9 tahun. 9 tahun ya. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita barang bukti berupa pakaian bayi, botol susu, susu bayi, dan uang persalinan Rp800.000. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Surya Dharma, Metro TV. Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar merupakan organisasi sosial masyarakat yang di dalamnya mengajarkan paham keagamaan yang diduga menyimpang. Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan tengah mengkaji keberadaan Gavatar dan akan mengeluarkan fatwa haram. Wasekjen MUI Bidang Komunikasi dan Informasi Amir Syah Tambunan menjelaskan saat ini MUI masih melakukan kajian terkait keberadaan Gavatar. Jika terbukti sesat, MUI akan mengeluarkan fatwa haram dalam waktu dekat. Majelis Ulama Indonesia juga menghimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh ajaran Gavatar dengan modus organisasi sosial masyarakat. Bukan penelitian dalam hal ini, kita tugaskan Komisi Pengkajian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Profesor Utang Ranujaya dengan melakukan pendalaman terhadap lembaga tersebut. Apakah nanti dinyatakan menyimpang atau tidak, sesat atau tidak, itu kewenangan dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mendagri meminta sebuah lapisan masyarakat dapat bekerja sama dan berhati-hati dalam memilih wadah organisasi sosial. Sementara itu pihak KPAI berharap adanya dugaan kelompok aliran sesat dapat segera ditindaklanjuti oleh lembaga terkait guna menjaga generasi muda khususnya anak-anak agar tidak terpengaruh. Cermati ya, apalagi sekarang itu sudah ada data, ada 50 sekian tokoh yang man to man dipantau terus pada sepak bola itu. Ada sekian ratus simpatisan dengan berbagai organisasinya, dan itu tidak hanya tugas kepolisian saja, tugas kepolisian, tugas BIN, tugas BAIS, tugas Kesbangpol. Hak dasar untuk memperoleh perlindungan agama, karena perlindungan agama bagian dari hak dasar anak. Nah, untuk itu ketika anak terindikasi terpapar ajaran yang tidak sesuai dengan mainstream keagamaan, termasuk juga mainstream konstitusi, negara perlu hadir untuk memberikan perlindungan. Termasuk juga jika itu berkaitan dengan lembaga agama, maka lembaga agama yang memiliki otoritas untuk memberikan pembimbingan dan penetapan fatwa perlu ikut serta di dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap anak itu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menahan E dan V, sepupu Rika yang sempat menghilang beberapa waktu lalu. Keduanya ditahan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempermudah pemeriksaan setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan terhadap Rika. Saat ini polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap keduanya. Namun masih belum banyak yang dapat diperoleh, sedangkan Rika Trihandayani hingga kini masih belum diperiksa. Saya dikenakan adalah pasal kemarin itu penculikan dan membawa lari perempuan 332 dan 328 ya. Nah,
kemudian yang bersangkutan tentunya akan tetap diperiksa sampai berkas lengkap. Dan kami sudah koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi, kita gelarkan dan insya Allah tidak ada hambatan untuk penetapan tersebut. Kasus demam berdarah di berbagai daerah di Indonesia semakin meluas. Sayangnya pemirsa, tidak semua pemerintah daerah cepat tanggap mengantisipasi demam berdarah. Memasuki musim penghujan seperti saat ini, tingkat kerawanan terserang penyakit demam berdarah yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti terus meningkat. Seorang balita berusia 6 tahun di Desa Rasau, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Jawa Barat, meninggal dunia karena terserang demam berdarah. Untuk menghindari adanya korban lagi, warga desa melakukan fogging atau pengasapan secara swadaya di setiap rumah dan jalan desa. Warga turun tangan lantaran tidak ada tindakan yang dilakukan pemerintah setempat. Kami sudah lama mengikutkan baik instansi terkait, baik desa dan lainnya, tapi sampai saat ini kami melakukan fogging secara menyeluruh ke seluruh desa Rasau. Sampai saat ini jadi belum ada reaksi ataupun tanggapan dari instansi terkait. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, jumlah penderita DBD juga kian mengkhawatirkan. Dalam sehari, rata-rata 2 hingga 3 anak terserang DBD. Bahkan rumah sakit pun kewalahan menerima pasien seperti yang terjadi di Rumah Sakit Ngudi Waluyo ini. Hingga kini 2 anak penderita DBD masih berada di ruang UGD karena tidak mendapatkan kamar. Hampir semua kamar anak penuh oleh penderita DBD. Direktur RSUD Ngudi Waluyo mengatakan, awal bulan Januari ini saja, pihaknya sudah merawat 30 penderita DBD. Meski kesulitan kamar, pihak rumah sakit berjanji tidak akan menolak pasien. Kalau kita sudah komitmen tidak menolak pasien. Kalaupun ruangan penuh ya kita upayakan tetap diterima, ditunggu di UGD. Peningkatan kasus DBD dari tahun ke tahun terlihat di Provinsi Bengkulu. Sepanjang tahun 2015, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 958 kasus demam berdarah terjadi, 14 diantaranya meninggal dunia. Jumlah kasus ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2014 dengan jumlah kasus demam berdarah sebanyak 464, 10 diantaranya meninggal dunia. Melihat maraknya kasus demam berdarah dan juga tren peningkatan di beberapa daerah, pemerintah setempat seharusnya lebih cepat tanggap. Fogging atau pengasapan harus terus dilakukan di setiap sudut daerah yang rawan terserang penyakit demam berdarah. Tim Liputan Metro TV.